Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film superhero berjudul Secret Headquarters yang dirilis pada tahun 2022. Dan gak usah lama-lama, seperti apa kisahnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan keluarga Kincaid yang sedang bermain lempar bola bisbol di perkemahan tengah malam. Mereka terdiri dari sang ayah, Jack, istrinya, Lily, dan putra mereka bernama Charlie. Saat mereka sedang asik-asiknya bakar buden, tiba-tiba pesawat tempur AS melintas di atas mereka sambil menabrak suatu objek yang membuat pesawat itu jatuh di tengah hutan. Karena lokasi jatuhnya tidak jauh, Jack pun pergi ke sana untuk pertolongan dengan mengendari mobil van warna hijau, sedang Lily dan Charlie tetap berada di perkemahan. Saat Jack hampir sampai, ia bertemu pilot pesawat tempur yang berhasil selamat bernama Shane Iron. Keduanya lalu menghampiri objek asing yang sebelumnya ditabrak oleh Iron. Objek tersebut berbentuk piring terbang yang memiliki teknologi canggih dan belum pernah ada di bumi. Objek itu lalu mengeluarkan sebuah bola energi cahaya yang akan mencari tuan barunya. Bola itu lalu memindai wajah Aaron dan menolaknya karena wajah Aaron penuh dengan komedo. Bola itu akhirnya memilih Jack sebagai walinya. Setelah itu, piring terbang tiba-tiba menghancurkan diri sendiri yang membuat Aaron terluka parah, sedangkan Jack dilindungi oleh bola energi dan memunculkan cahaya terang benderang sampai Lily dan Charlie melihatnya. Bola energi itu ternyata menjadikan Jack superhero kuat bernama The Guard yang memiliki misi untuk melindungi dunia dari kejahatan. Kini hari-hari Jack sibuk memerangi kejahatan di seluruh dunia yang menyebabkan dirinya mengabaikan tugasnya sebagai seorang ayah. Jack pun akhirnya bercerai dengan Lily dan menitipkan Charlie kepada Lily. Dari semua aksi kebajikan yang dilakukan oleh Jack menarik perhatian dunia, termasuk CEO Argon Tactical yang lebih tertarik dengan teknologi milik The Guard. Dan ia berencana untuk mendapatkan teknologi itu. Sayangnya, sampai sekarang belum ada yang tahu di mana tempat persembunyian The Guard. Karena setiap aksi memberantas kejahatan, ia tidak meninggalkan jejak walaupun sehelai rambut kaki. The Guard is using helium. Ansel Argon, CEO of Argon. Tonight's daring rescue of Charlie. 10 tahun kemudian, Charlie kini sudah tumbuh menjadi remaja. Pada saat jam pelajaran biologi, Charlie mencoba menerangkan tentang energi misterius yang ada pada The Guard. Namun pada saat itu, siswi baru bernama Maya datang mengganggu presentasi Charlie. Maya ini dulunya pernah satu kelas dengan Charlie sewaktu masih SD, di mana Charlie pernah naksir dengan Maya. Setelah pelajaran biologi selesai, Charlie dan temannya yang bernama Barry Berger mengikuti pertandingan bisbol. Sebelum pertandingan, Barry mengamati gadis yang ia sukai bernama Lizzie, yang juga merupakan teman dekat Maya. Lizzie juga merupakan TikToker dan sering mendapatkan endorse dari produk salep, terutama Salep 88. Selama pertandingan bisbol, Charlie melawan pembuli bernama Forrest Dale aka The Sequoia. Di situ Forrest dengan sengaja memukul keras bola yang dilempar Charlie yang membuat bola itu mengenai perut Charlie sampai dia kesakitan. Charlie dan Barry lalu diantar pulang sekolah oleh kakak Barry bernama Big Mac. Setibanya di rumah, Charlie dan Lily mengatur waktu untuk pergi ke rumah Jack yang baru. Karena beberapa hari lagi, Charlie ulang tahun dan ia ingin mengajukan waktunya dengan sang ayah. Tapi Charlie merasa jauh dari ayahnya karena sang ayah terus beralasan sibuk mengurusi pekerjaannya. Padahal pekerjaan ayah Charlie yang sebenarnya adalah superhero dan Charlie sampai sekarang belum mengetahuinya.
She's really excited to see you tonight. Who has ushered a new era of Di pagi harinya, Lily mengantar Charlie ke rumah Jack yang berada di tengah hutan. Setelah Lily pergi, Jack membawa Charlie ke dalam rumah, di mana Charlie agak kecewa karena gelas hias yang ia berikan kepada Jack tidak ada di ruang tamu Jack. Jack pun menjawab bahwa gelas itu ia simpan di ruangan lain. Jack lalu memberi hadiah berupa sarung tangan bisbol, tetapi sayangnya sarung tangan itu salah karena Charlie kecol atau kidal. Jack kemudian memberikan hadiah lain berupa game Nintendo Switch. Keduanya lalu menghabiskan waktu dengan bermain game bisbol sampai akhirnya telepon Jack berbunyi dan mengganggu kebersamaan mereka. Setelah berteleponan, Jack memberitahu Charlie bahwa dirinya harus pergi untuk mengurus pekerjaan. Hal ini tentu saja membuat Charlie kecewa. Charlie lalu berpura-pura menelepon ibunya, padahal yang ia menghubungi adalah Barry dan memintanya untuk datang ke sini setelah ayahnya pergi. Wait, what is the razor? Now, let's throw See you in a couple days. Gak lama setelah ayahnya pergi, Barry datang sambil membawa Lizzie dan Maya. Hal ini tentu saja membuat Charlie terkejut. Saat Charlie berbicara dengan Maya tentang masa lalu mereka, Charlie secara tidak sengaja membuka jalan rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah di rumah Jack. When's your parents' anniversary? 708. Para bocil itu pun turun ke bawah dengan menggunakan lift. Setelah lift berhenti, mereka menemukan apa yang tampaknya seperti lab rahasia yang penuh dengan peralatan teknologi canggih. Come on guys, over here. Mereka juga menemukan monitor canggih yang di dalamnya terdapat log misi dari semua aktivitas heroik The Guard, seperti menyelamatkan jatuhnya pesawat di Brasil. Hal ini membuat Charlie menyadari bahwa ayahnya adalah The Guard. Our secret headquarters. Wait, train crash in Brazil. Current location news. Sementara itu, di gedung Argon Tactical, Argon ternyata memperkerjakan mantan pilot Aaron yang sebelumnya menjadi saksi penemuan teknologi asing milik The Guard. Aaron bertugas mencari keberadaan markas The Guard guna mendapatkan bola energi untuk Argon. Aaron tidak bekerja sendirian, ia ditemani oleh Hawaii, Virginia, Jersey, dan Bagong. Kita kembali lagi ke Charlie dan teman-temannya. Mereka bermain-main dengan gadget lab dan membuat setelan jetpack dari energi bola cahaya. Mereka juga mengambil beberapa senjata milik The Guard, seperti tongkat magnet, jaket pelindung, gelang kekuatan, serta 2 ring berteknologi teleportasi. Put your head through one magic portal thing. Let me turn it off! Oh. That was awesome. Mereka juga menemukan G-Mobil milik The Guard, di mana mobil itu mobil van milik keluarga Charlie. Jadi sudah dipastikan kalau The Guard adalah ayahnya Charlie. Mereka kemudian berencana untuk menggunakan ring teleportasi sebagai sarana mencontek saat ujian biologi nanti besok. Kind of have a crazy idea. See? I wish I could take it forward. Singkat cerita, di keesokan harinya, Maya, Charlie, dan Barry membawa ring tersebut ke ujian biologi, di mana Maya diam-diam memindahkan kertas ujian ke Lizzie yang berada di perpustakaan. Lizzie lalu mengerjakan kertas jawaban milik Maya, Charlie, dan Barry yang membuat ketiganya berhasil mendapatkan nilai bagus dari bu guru biologi. Setelah ujian selesai, Charlie menggunakan gelang kekuatan untuk mengerjai Forrest di pertandingan bisbol. Berkat gelang tersebut, Charlie mampu melemparkan bola dengan sangat cepat sampai Forrest tidak sempat memukulnya. Hal ini tentu saja membuat semua orang kagum dengan Charlie. Mereka lalu menggunakan G-Mobil milik The Guard untuk bersenang-senang, dan tanpa mereka sadari, penggunaan teknologi di luar markas ternyata menarik perhatian Aaron yang akhirnya berhasil menemukan sinyal dari G-Mobil. Mereka pun bersiap-siap untuk mengikuti kemana perginya G-Mobil tersebut.
Para bocil itu lalu melakukan kebut-kebutan di jalanan yang membuat dua polisi yang sedang berjaga mengejar mereka. Tetapi Charlie dan teman-temannya berhasil mengelabui mobil polisi dengan melemparkan bom asap ke jalanan. Activated. Mr. Jack, pull over! Magnets bonded. Setibanya di rumah Jack meninggalkan pesan kepada Charlie bahwa dia akan pergi lagi selama 1 minggu karena ada pekerjaan dadak di Jepang. Charlie pun mengabaikan pesan itu dan memilih bermain-main di markas rahasia The Guard. Di dalam markas, Maya bercerita tentang kejadian antara dirinya dan Charlie sewaktu masih SD, di mana saat mereka berusia 6 tahun, mereka hampir berciuman sampai Charlie ketakutan dan memberitahu anak-anak bahwa Maya memiliki bau mulut yang membuatnya mendapatkan julukan Moldy Mouth Maya. Charlie berpikir ini sebabnya dia meninggalkan sekolah, tetapi Maya menjelaskan bahwa ibunya dipindahkan ke Turki karena masalah pekerjaan. True, there's nothing wrong with your breath. I got transferred, you dingus. That's why you left the country. Sementara itu di luar, Aaron dan timnya akhirnya menemukan rumah Jack. Mereka lalu memasuki rumah Jack dan berhasil menemukan markas rahasia The Guard. Barry, Maya, dan Charlie yang mengetahui kedatangan Aaron segera pergi mencari jalan keluar. Tapi sayangnya Aaron lebih dulu menutup semua akses pintu keluar markas. Di saat itu juga Charlie menemukan bola energi yang menjadi inti daya dari semua teknologi The Guard. Jadi jika salah satu daya teknologi habis, maka bisa dicas dengan bola energi ini. Charlie segera mengambil bolanya sebelum para penjahat menemukannya. Sementara itu di lantai atas, Lizzie yang sedang menunggu pacarnya datang bertemu Jersey yang sedang berjaga. Untung saja Lizzie segera berlari dan bersembunyi di ruangan lain. Gak lama kemudian Argon datang. Di situ Argon lalu menyuruh Jersey untuk membunuh Hawaii tanpa alasan. Lizzie yang kebetulan melihat kejadian itu pun terkejut dan akhirnya ia diketahui oleh Argon dan Jersey. Di saat itu juga seseorang mengetuk pintu. Lizzie memberitahu Argon bahwa itu bukan polisi melainkan pacarnya. Argon dan Jersey lalu menyandera Lizzie dan pacar Lizzie yang ternyata kakak Barry, yaitu Big Mac. Argon kemudian membawa keduanya ke Aaron di markas dan memberitahunya bahwa musuh kita hanyalah anak-anak. Argon pun memerintahkan anak buahnya untuk memasang bom di setiap sudut markas. Sementara itu Barry dan Charlie bertengkar gara-gara Barry nyotot untuk menyerahkan bola itu ke penjahat, sehingga mereka bisa bebas dari kejaran para penjahat. Tapi tentu saja Charlie menolak, yang padanya Barry pun nesu kepada Charlie. The house without a backup inhaler? Stop it, you idiots! If that rocks so you can prove to your dad how brave. Virginia, what's your status? Barry lalu pergi sendirian menelusuri ruangan, di mana ia bertemu Argon dan tidak sengaja menyerangnya dengan tongkat magnet. Barry kemudian menyandra Argon dan membawanya ke hadapan Charlie dan Maya. Argon meminta Charlie untuk memberikan bola tersebut dan dia pun menjelaskan bagaimana bola itu adalah artefak alien yang beradaptasi dengan lingkungan yang dihuninya. Maka dari itu Argon ingin menggunakan sumbernya untuk membuat senjata guna memecahkan masalah dunia, serta mengeklaim bahwa The Guard itu egois karena menyimpan kekuatan untuk dirinya sendiri. Namun di saat itu juga Charlie mendapatkan penglihatan dari bola energi, di mana ia melihat perang besar akan terjadi jika ia memberikan bola ini kepada Argon. Charlie lalu memiliki ide, yaitu membuat bola energi palsu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sehingga ia bisa menukarkan sandera antara Argon dengan Lizzie dan Big Mac. Charlie, Maya, dan Barry lalu membawa Argon ke Aaron, di mana Charlie akan memberikan bola energi ini jika mereka melepaskan Big Mac dan Lizzie. Aaron pun akhirnya setuju dengan Charlie. Setelah dibebaskan, Argon mengambil bola energi dari Charlie, namun ternyata bola itu palsu. Bersamaan dengan itu, Charlie menonaktifkan kelistrikan dan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri bersama teman-temannya,
Sementara itu, Jack yang sedang mengejar layangan melihat rekaman kamera keamanan yang menunjukkan bahwa Charlie dan teman-temannya dalam bahaya. Ia pun segera pulang ke rumah untuk menyelamatkan mereka. Anak-anak kemudian melawan para penjahat yang mencoba merebut bola energi. Di tengah pertarungannya, Aaron berhasil mendapatkan bola itu dari Charlie. Tetapi ia langsung mendapatkan penglihatan yang sama seperti Charlie, di mana jika bola ini jatuh ke tangan Argon, maka perang besar akan terjadi. Hal itu pun membuat Aaron tidak percaya lagi dengan Argon dan memutuskan untuk membela Charlie. Saat bola energi ada di tangan Argon, Barry menggunakan tongkat magnet untuk mengambil bola tersebut dan melemparkannya ke portal yang terhubung ke loker di sekolahannya. Setelah itu, Big Mac menghancurkan ring portal agar Argo tidak bisa meraihnya kecuali mendatangi loker di sekolahan. Di saat itu juga, Jack muncul dan segera menggunakan teknologinya untuk menyelamatkan anak-anak. Ia juga mengirim beberapa anak buah Argon ke dimensi lain. Sementara itu, Argon mengambil salah satu setelan The God. Setelah itu, ia menyerang Jack sampai dia tidak bisa berkutik karena kehabisan daya. Argon kemudian membawa Barry ke sekolahan yang kebetulan sekali sedang mengadakan pesta dansa. Sebelum pergi ke markas, Argon sengaja membunuh Jersey dengan membuatnya terjebak di lift dan meledakkannya dengan bom. Sementara Charlie, Jack, dan yang lainnya, termasuk Aaron, berhasil melarikan diri dari markas tepat saat bom meledakkan markas The God. Setelah itu, Charlie memimpin semua orang, termasuk Aaron, untuk bekerjasama menghentikan Argon. Mereka segera pergi ke sekolahan sebelum Argon mendapatkan bola energinya. About who you are, I would have never figured it out. Powerful thing you didn't know he could trust. Setibanya di sekolahan, Barry membawa Argon ke lokernya, tetapi bola itu tak ada. Bersamaan dengan itu, datanglah Bu Guru yang mengungkapkan bahwa dirinya mengambil bola cahaya di dalam loker Barry. Bu Guru lalu mengambil bola itu untuk diberikan ke Barry, tetapi ia tidak percaya dengan Argon yang memakai setelan seperti orang jahat. Ia pun mengunyek-unyek koreng Argon dan menyuruh Barry untuk pergi. Ketika mereka kejar-kejaran di tengah pesta, Jack datang menyerang Argon. Jack yang dayanya sedang lemah tentu saja kalah dengan Argon. Gak lama kemudian, Charlie dan teman-temannya datang dengan mengendari G-Mobil. Barry melemparkan bola energi itu ke Jack yang kemudian diambil oleh Jack. Dan seketika itu juga, daya di setelan penuh dan secara cepat ia berubah menjadi The God. The God lalu menyerang Argon sampai terpental jauh. The God mengejar Argon dan terus menghajarnya. Tetapi Argon ini terlalu licik sehingga ia bisa kabur dari pandangan Jack dan secara tiba-tiba menyandra Charlie dari belakang. Jack meminta Argon melepaskan Charlie, tetapi Argon menolak kecuali Jack mau memberikan bola energi kepadanya. Jack lalu mengeprank Argon dengan pura-pura melempar dan saat Argon melepaskan Charlie, Charlie segera mengambil salah satu bom yang terjatuh kemudian melemparkannya ke bola energi. Ketika bola itu diambil oleh Argon, bom langsung meledak dan mengirim Argon ke sebuah portal yang mengarah ke dimensi lain. Setelah kejadian itu, Lily datang sambil memarahi The God karena tidak bisa menjaga anaknya. Ternyata Lily ini sudah mengetahui sejak awal kalau Jack adalah The God. Lily tidak memberitahu Charlie karena Charlie belum dewasa untuk saat ini. Beberapa hari kemudian, Jack memberikan G-Mobil baru kepada Charlie, sementara Aaron menjadi operator di markas The God yang baru. Film ini kemudian ditutup dengan diperlihatkan Argon terjebak di dimensi lain, tepatnya di rumahnya Bebagong.
film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Secret Headquarters. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.